Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Suparyadi di SMK 5 Kota Bengkulu. Baiklah, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fotografi. Dalam hal ini tentang pencahaya. Jadi kita tahu sebagaimana kita arti dari fotografi itu sendiri. Fotografi adalah melukis menggunakan cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya, nggak ada fotografi. Sumber cahaya itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, sumber cahayanya cahaya alami. Apa itu cahaya alami? Mungkin kalian sering setiap harinya, kalau siang hari pasti ada cahaya, yaitu cahaya apa? Cahaya dari matahari. Itu sumber cahaya alam. Kalau malam hari kita bisa ada bulan dan bintang. Nah, itu merupakan cahaya alami yang itu cahaya alami. Yang kedua apa? Cahaya buatan. Seperti yang ada di sekitar kita, kalau kita di dalam ruangan itu kita menggunakan cahaya buatan. Apa? Ada contohnya nanti lampu neon yang ada di rumah-rumah kita, itu pasti ada. Kalau cahaya buatan itu selain lampu neon atau lampu hijau, itu biasanya disebut continuous lighting. Apa itu continuous lighting? Cahayanya hidup terus. Misalnya kayak lampu di rumah kita itu kan, kita hidup terus. Itu cahaya. Kalau di yang lainnya ada flash. Nanti ada, kalau kita flash itu kita bisa menggunakan di dalam studio itu biasanya menggunakan flash dan cahaya continuous lighting. Nanti beberapa sifatnya bisa kita lihat. Kalau kita sudah dalam studio, berarti kita menarik matahari ke dalam studio. Kalau kita motret keseharian, mungkin kalau mau sesuai keinginan kita posisi lampunya, berarti kalau pagi hari berarti posisinya kan semakin siang semakin tinggi. Nanti pada saat siang hari posisi matahari itu berada di atas kita. Dimana kita menyesuaikan dengan kondisi alami, sehingga kita memotret biasanya di pagi hari atau bahkan sore hari. Kalau dia sudah siang hari itu sifat cahayanya sangat keras, sehingga kita agak kesulitan dalam mengatur exposure-nya. Jadi kalau kita menggunakan cahaya alami, berarti kita ambil waktu-waktu tertentu. Jadi nggak bisa sepanjang hari kita motret dengan hasil yang lain. Dalam hal ini misalnya ada beberapa lampu di studio kita ini, bisa ada softbox, nanti ada payung reflektor, ada payung transparan, ada juga nanti standar reflektor tanpa ini. Itu beberapa lampu yang ada di studio kita. Tapi nanti akan kita praktekkan bagaimana sih, di mana sih posisi lampu pada saat kita pemotretan. Jadi ada macam-macam nanti posisi lampu yang akan kita lakukan. Sebentar lagi kita akan praktekkan, nanti akan diperagakan oleh siswa kita untuk pengambilan posisi lampu. Misalnya posisi lampu kita letakkan di front light atau berada di depan, sehingga posisi lampu searah dengan nanti kameramen. Di posisi lampu di atas sedikit dan kameramennya ada agak di bawah, sehingga nanti bagaimana sih hasil pemotretan kita kalau posisi lampu ada di front atau ada di depan. Nanti akan kita peragakan. Kemudian ada juga di oval light. Kira-kira
45 derajat nanti kita geser, bagaimana hasilnya, di mana shadow atau sisi gelap, sehingga kita bisa melihat bagaimana sih di foto itu arah cahayanya dari mana, apa dari depan atau dari oval, bahkan dari samping atau side light, atau bahkan nanti kita coba rim light. Nanti terakhir kita dari belakang misalnya backlightnya seperti apa. Jadi kita akan mempraktikkan nanti materi posisi lampu, front light, ada oval lighting, ada side light, ada rim light, dan terakhir nanti ada backlight. Terima kasih. Kita akan membahas tentang teknik pencahayaan dalam fotografi. Dalam ini ada beberapa teknik pencahayaan yang akan kita gunakan nanti di dalam studio. Itu yang pertama adalah teknik pencahayaan front light. Apa itu front light? Front light itu pencahayaan teknik cahaya fotografi, posisi lampu berada di sejajar atau berada di atas atau di samping kameramen, sehingga menghasilkan foto yang langsung pada objeknya. Nanti keuntungan dalam pemotretan front light ini, kita bisa melihat secara keseluruhan, sehingga shadow-nya atau gelapnya itu tertutupi oleh objek atau model yang akan kita gunakan. Tapi kelemahannya itu nanti kelihatan begitu flat, sehingga mungkin penggunaannya biasanya kalau kita memotret pas foto, kita misalnya pas foto itu kita bisa menggunakan cahaya front light. Oke. Tadi yang pertama dari teknik pencahayaan dalam fotografi itu ada front light. Kemudian yang kedua adalah teknik pencahayaan dalam fotografi, itu teknik oval light. Apa itu teknik oval light? Teknik oval light itu adalah di mana posisi lampu kita letakkan di 45 derajat dari kamera, sehingga kira-kira posisinya 45 derajat yang langsung menyinari objek atau model. Nanti dalam teknik ini biasanya digunakan dalam pemotretan dalam studio, itu akan menghasilkan karakter sendiri. Jadi kalau dari oval lighting ini sering digunakan lampunya sebagai cahaya utama atau main light. Nanti biasanya dalam fotografi atau dalam prakteknya ada cahaya utama di posisi oval lighting tadi, nanti di sebelah berlawanannya akan diletakkanlah reflektor sebagai penyeimbang, sehingga shadow yang terjadi di sisi sebelahnya akan terkurangi, sehingga akan menghasilkan foto yang lebih baik. Nanti akan setelah yang pertama tadi teknik pencahayaan dalam fotografi itu front light, yang kedua adalah teknik oval light, yang ketiga adalah teknik side light. Apa itu side light? Yaitu posisi lampu datangnya cahaya berada di samping objek atau si model, sehingga nanti kita letakkan lampu berada di samping si objek atau si model. Itu akan menghasilkan tentu sebelah yang berlawanannya itu shadow-nya, sehingga nanti akan terlihat tekstur dari objek atau. Selanjutnya setelah teknik tadi, mulai dari front light, ada oval light, ada set light. Yang keempat adalah teknik rim light. Apa itu rim light? Itu pada kita akan menempatkan lampu berada di seperempat objeknya. Jadi akan di belakang itu
sehingga hasil yang di depannya nanti agak gelap. Jadi kita memotret posisi lampu berada di belakang, nanti sekitar seperempat dari objeknya, sehingga menghasilkan bagian depan itu gelap. Biasanya ini digunakan, teknik ini digunakan juga dalam studio, biasanya untuk pencahayaan di lampu, sehingga nanti modelnya bisa kelihatan, dimensi modelnya tetap terlihat, sehingga lampunya bisa tersinar. Nanti akan kita. Yang selanjutnya, teknik pencahayaan dalam fotografi tadi sudah ada 4. Yang pertama tadi adalah teknik front light, oval light, yang ketiganya adalah side light, yang keempat itu rim light, yang kelima itu adalah back. Apa itu backlight? Jadi ya, sebagaimana kita ketahui, back berarti posisi lampu berada di belakang objek, sehingga akan menghasilkan objeknya siluet atau modelnya yang ke depan pasti hitam, jadi nggak terang langsung seperti front light atau side light gitu kan, atau oval light. Jadi kalau kita posisikan lampu di belakang atau sejajar langsung dengan kameramennya, sehingga menghasilkan backlight atau siluet pada modelnya. Biasanya ini sering kalau kita mau mengambil siluet seseorang secara utuh. Jadi jarang kita gunakan teknik ini dalam studio untuk foto model yang menghasilkan karakter si model itu sendiri. Jadi teknik ini biasa digunakan untuk mengambil siluet si objek atau orang tersebut. Nanti juga akan kita coba. Untuk teknik pencahayaan berikutnya, mulai dari tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama teknik front light, yang kedua oval light, yang ketiga itu side light, yang keempat rim light, yang kelima backlight. Nah, yang terakhir adalah teknik top light. Apa itu teknik top light? Yaitu teknik pencahayaan yang datang dari atas. Jadi dari atas objek atau si modelnya, jika lampunya kita taruh di atas, sehingga bisa menghasilkan kilauan dari objek itu sendiri, atau kilauan dari, dalam hal misal model berarti rambutnya, sehingga bisa menghasilkan objek yang atasnya lebih berkilau. Itu nanti biasanya dalam teknik ini digunakan untuk pemotretan lateral lighting. Jadi kita akan kelihatan objeknya lebih terang dari atas. Biasanya kalau siang hari, kalau kita tidak menggunakan lampu studio, itu kalau kita memotret pada siang hari jam 12, jadi matahari tepat di atas kita. Jadi itu misalnya contohnya kan. Baiklah, tadi sudah kita jelaskan bersama teknik pengambilan dalam pencahayaan dalam fotografi. Ya, saya ulangi sedikit, misalnya dari pertama teknik front light, teknik oval light, teknik side light, teknik rim light, terus teknik backlight, dan terakhir nanti teknik top light. Berikut bisa kita lihat contoh-contoh ke-6 teknik itu. Nah, sebagaimana bisa kita lihat ini, misalnya kita lihat front light, rim light, atau side light, dan seterusnya. Bisa kita lihat nanti contoh-contohnya, dan ini dari contoh ini bisa kita praktekkan langsung. Nanti bagaimana cara kita mengambil, akan kita lanjutkan ke prakteknya oleh nanti teman-teman